komedi itu selalu butuh objek, selalu butuh korban. Butuh korban. Selalu. Tertawa itu butuh bahannya dan bahannya itu butuh objeknya gitu. Ya. Selalu begitu. Pasti akan ada aja orang yang tersinggung. Pasti. Menurut saya gitu. Walaupun tidak menghina. Walaupun tidak menghina, tapi pasti ada aja Ya, yang tersinggung. Karena saya menyadari bahwa komedi itu pasti ada saja yang tersinggung, maka saya memilih, kita bisa memilih siapa yang mau kita bikin tersinggung. Sekarang ada games sedikit. Boleh. Kita bermain-main. Gua mau ngasih pertanyaan. Di ujungnya langsung lu jawab apa lanjutannya. Siap. Sesuai dengan diri Abdur. Oke. Entah yang sebelum atau setelah hijrah. Matematika itu asik karena Pasti. Abdur tidak menyukai ketidakpastian. Dan janji Allah tuh pasti, makanya saya suka pasti. Oh iya. Makanya saya suka yang pasti. Iya dong. Menghibur buat Abdur adalah Membuat istri tertawa. Membuat istri tertawa. Betul. Jadi di rumah ada panggung stand up. Tidak ada dong. Istri masuk etiketnya mana nih? Tidak begitu. Tidak, tapi saya menemukan kebahagiaan yang berbeda ketika. Maksudnya saya pernah ada satu job yang saya tampil di 12.000 orang. Di SICC. Membuat orang ketawa di Sentul itu tuh. 12.000 orang. Pernah. Tapi kebahagiaannya itu kalah ketika saya membuat istri tertawa di tempat tidur gitu. Maksudnya ketika kami tidur, pillow talk gitu. Iya. Kemudian saya ngepans tanpa sadar gitu, dia ketawa. Itu saya ternyata bahagianya tuh luar biasa itu. Iya. Bahagia banget karena dia tuh tahu setidak-tidak lucunya saya dia tahu. Iya. Jelek-jeleknya saya dia tahu. Jadi ketika saya mengeluarkan punch yang dia bisa ketawa itu wow. Iya. Kalau saya biasanya memang juga bahagia kalau istri ketawa saat saya ngobrol sesuatu, ngasih punchline sesuatu, karena baru sekarang dia bisa ketawa tanpa keluar duit banyak saya. Biasanya saya harus. Kalau dulu ketawanya harus lihat piramid mungkin ya. Lihat piramid, wah baru ketawa. Lihat Eiffel baru ketawa. Tapi memang pasangan terbaik tuh menurutku adalah pasangan yang membuat kita merasa spesial ketika bersama dia. Jadi ketika kita bersama dia spesial karena mungkin di luar kan kehidupan keras ya kita ngerasa gak spesial. Sebaik apapun kita pasti dicela sama sebagian orang. Nah pasangan itu yang terbaik adalah yang membuat kita merasa paling spesial. Betul. Ngelucu itu nggak harus menghina, Dur. Iya bisa sih, bisa juga. Ngelucu tidak harus menghina. Ngelucu tidak harus menghina. Tapi itulah, ini nih apa ya kayak sesuatu yang sisinya tuh agak lumayan, sisinya dua sisi lah gitu ya. Iya, itu. Yang kita kalau membicarakan itu agak ini, karena begini, komedi itu selalu butuh objek, selalu butuh korban. Butuh korban. Selalu. Misal kita membicarakan tentang diri kita, maka kita jadiin diri kita jadi objeknya untuk ditertawakan. Jadi tertawa itu butuh bahannya dan bahannya itu butuh objeknya gitu. Yeah. Selalu begitu. Kita tertawa orang ke ini apa? Tergelincir pisang misalkan. Kulit pisang. Karena dia jatuh kita ketawa. Pasti akan ada aja orang yang tersinggung. Pasti. Menurut saya gitu. Walaupun tidak menghina. Walaupun tidak menghina, tapi pasti ada aja yang tersinggung. Dan tersinggung udah bukan tanggung jawab kita. Ya. Itu sudah di luar yang bisa kita handle. Iya. Nah, karena saya menyadari bahwa komedi itu pasti ada saja yang tersinggung, maka saya memilih, kita bisa memilih siapa yang mau kita bikin tersinggung. Itu bisa dipilih. Makanya saya memilih untuk membuat tersinggung orang-orang yang menurut saya aman. Menurut saya memang tidak beres gitu. Jadi saya memilih untuk membuat orang yang tersinggung itu, orang yang tersinggung itu di pihak yang memang sudah tidak sejalan gitu. Iya. Sebenarnya itu bedanya komedi dan agama. Kalau agama itu meluruskan yang bengkok. Betul.
Kalau komedi membengkokkan yang lurus. Iya kan? Ya, kasih patahan agar patah, biar lucu betul, kan. Betul. Ya. Betul. Nah, tapi kemudian jadi masalah tuh kalau keduanya ini digabungkan. Nah, ya nggak sih? Nah, terkait itu, jadi kalau agama meluruskan yang bengkok, komedi itu membengkokkan yang lurus karena memang dia butuh patahan untuk lucu. Nah, itu bagaimana komedi dalam Islam itu sendiri? Iya, makanya sekarang itu seolah-olah kan jadi masalah kalau keduanya ini digabungin kan. Seolah-olah ini dua hal yang tidak ada irisannya, tidak boleh digabungkan. Padahal menurut gue sih beda antara membercandakan agama dan mengagamakan bercanda. Kalau yang gue lakukan bersama komika-komika dengan sentuhan-sentuhan komedi itu adalah mengagamakan canda gitu. Selama ini canda itu hanya membuat orang tertawa dan itu bisa jadi pahala ibadah karena membuat orang bahagia. Idkhalus surur fi qalbil ihwan itu adalah ibadah termulia, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain itu kebahagiaan yang ibadah yang sangat mulia. Tapi kan kita bisa lebih dari itu. Komedi bisa menjadi medium untuk dakwah sebenarnya, bukan sekedar memberi pahala bagi kita, tapi memberi pencerahan kepada orang lain. Nah, karena itu sebenarnya bisa. Cuman entah kenapa sekarang itu sering menjadi masalah. Menurut gua karena sebagian komedian misalnya kemudian nyoba masuk ke tema agama, tapi tanpa dia baca dulu seperti yang lo lakuin atau tanpa didampingi oleh ahli. Kan seharusnya biasanya jangan lakukan ini di rumah tanpa didampingi oleh ahli. Betul. Oh iya, betul sih, masuk akal. Karena saya menemukan beberapa teman, kita tidak perlu sebut materinya, cuman memang materinya ketika saya dengar, saya merasa bahwa enggak gitu cerita kisah itu tidak begitu. Iya. Jadi kayak dia yang ngutip kisah Nabi atau apa gitu. Yang saya tahu enggak, kisahnya enggak gitu. Itu cara dari kutipnya aja udah salah, makanya setup punchline-nya, beat-nya jadi salah gitu. Iya, dan mungkin dia juga tahu kalau salah, cuman karena dia tahu ini lucu, akhirnya dia tetap jalani itu. Bisa. Jadi yang dikejar lucunya akhirnya, makanya dia jatuhnya membercandakan agama, bukan mengagamakan canda gitu. Iya. Seharusnya yang di atas itu adalah agamanya, canda hanya mediumnya saja kan. Iya. Begitu canda ini, begitu secara agama gak kompeten, ya gak perlu udah. Karena canda hanya medium aja, hanya kendaraannya saja gitu, bukan kontennya. Makanya gue tuh lebih ke sayang nih, komedi ini efektif sekali. Karena komedi ini kan pertama ya, komedi ini bahasa paling awam. Orang seawam apapun itu bisa ngerti komedi. Beda dengan agama kan, agama nggak semua orang bisa mengerti. Matematika nggak semua orang bisa mengerti. Astronomi, antropologi, ilmu falak, nggak semua orang bisa mengerti. Tapi komedi semua orang bisa mengerti. Mengerti komedi bahkan tanpa kata-kata. Mr. Bean misalnya kan, orang ngerti aja gitu. Nah, Charlie Chaplin. Nah iya. Nah, agama dituntut untuk berbicara ke semua orang. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Nah, karena itu komedi sebenarnya bahasa paling efektif untuk agama, karena bisa nge-grab semua orang seawam apapun. Sekaligus juga komedi ini kan biasanya menjadi medium nyindir paling enak. Iya. Karena biasanya yang disindir ketawa-ketawa aja. Nah, ini yang terpenting karena agama itu kan ingin menyindir banyak orang dengan kesalahan-kesalahannya. Tapi yang sekiranya orang itu tidak tersinggung. Karena kalau tersinggung dia akan denial kan. Dia akan menutup diri. Menjauh, ya. Nah, makanya gue sayang kalau komedi ini nggak dijadikan medium untuk dakwah. Tapi saya nggak punya ilmu komedi dong. Akhirnya ya udah, komedian butuh saya untuk mendampingi, saya butuh komedian untuk menjadi kendaraan bagi saya menyampaikan dakwah. Makanya sering kemudian collab sama komedian. Iya. Dan dalam sejarahnya orang udah banyak tahu lah ya bahwa Rasul itu beberapa kali bercanda. Bahkan Kiai Mustafa Bisri Gusmos punya buku judulnya Canda Nabi dan Para Sufi. Para Sufi juga suka bercanda. Tapi yang juga
terpenting adalah selain Nabi pernah bercanda, beberapa kali bercanda, sahabat juga misalnya Nuaiman itu suka bercanda, bahkan mempercandai Nabi. Ngeprank Nabi. Ya. Iya. Jadi Nabi ada orang jualan sesuatu gak laku, akhirnya dia beli tapi utang dikasih ke Nabi. Antarkan ke rumah Nabi, saya mau ngasih hadiah ke Nabi. Padahal dia mau bantu orang ini. Akhirnya diketok, Nabi ini ada hadiah dari Nuaiman, kata dia. Tapi ini belum dibayar, bukan hadiah dong kalau belum dibayar. Nabi suruh bayar. Dan Nabi senang. Nabi mengakui Nuaiman itu pecintanya dia, pecinta Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terpenting adalah bahwa komedi sebenarnya dalam sejarah Islam itu sering menjadi alat untuk kemudian mengkritik penguasa-penguasa yang dianggap bermasalah. Misalnya, dan mengkritik keadaan-keadaan yang dianggap bermasalah. Misalnya ada Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja ini kan sebenarnya seorang ulama. Ada yang bilang dari abad ke-12, murid dari Jalaluddin Rumi. Ada yang menilai dari abad ke-14, Nasruddin Hoja ini. Beliau kemudian dikenal dengan banyak nama, dan saking besarnya pengaruh dan keterkenalannya, sampai tahun 1996 UNESCO menjadikan tahunnya Nasruddin Hoja. Nah, dia ini menjadikan komedi untuk mengkritik selain rezim, juga masyarakat. Misalnya dia gini, dia pernah tiba-tiba siang hari bawa senter di halaman rumahnya nyari sesuatu. Tanya tetangga, ngapain lo? Cari cincin saya hilang. Wah, semua nyariin se-RW. Kok gak ketemu, gak mungkin nih. Terus kata tetangganya satu, emang hilangnya di mana? Di dalam, kata dia. Lah kenapa nyarinya di sini? Iya, soalnya di sini terang, kata dia. Di dalam gelap. Di dalam gelap. Mending cari yang diterang. Nah, itu kan kritik kepada kita. Yang masalahnya di kita, tapi cari penyelesaiannya di luar diri kita. Karena kita mau mengkambing hitamkan orang lain atas masalah dalam diri kita. Atau masalahnya ekologis yang dijadikan solusi teologis. Banjir misalnya. Kan banyak orang banjir tiba-tiba, oh iya karena di sana banyak judi. Iya memang judi bermasalah, mabuk-mabukan bermasalah, tapi bukan itu pemicunya gitu. Pemicunya ekologis karena lu nggak jaga kebersihan laut atau kebersihan sungai dan lain sebagainya. Nah itu apa juga rezim. Misalnya ada namanya Abu Nuwas. Kan? Atau Buhlul, Abu Nawas, Abu Nuwas, kemudian ada Bahlul. Beda Abu Nawas dan Abu Nuwas ini? Sama, itu penyebutan aja. Sama dengan Nasruddin Hoja, ada yang menyebutnya Nasruddin Hoca. Karena beda-beda peradaban. Mungkin sampai di kita jadi kocak. Iya, gitu, Nasruddin Kocak. Ya. Kocak lu, mungkin itu dari Nasruddin Koja. Mungkin ya, mungkin. Sampai di kita kocak jadinya. Nah itu Abu Nawas bilang, kamu kalau mau nguji ke rezim pada saat itu, kamu mau tahu menterimu ini gak ada yang suka sama kamu sebenarnya. Kalau gak percaya, dia bilang ke rajanya. Coba aja dia kasih sorban bau, terus bilang saya bermimpi. Katanya kalau sorban ini bau, berarti masa kepemimpinan saya akan hancur. Suruhlah cium ke menterinya. Terus katanya, enggak kok, wangi kok. Karena nih mau jilat si rajanya, si menterinya. Wangi, semua menterinya bilang wangi. Nah kan bener kan? Dia bohong. Dia mengatakan sesuatu yang menyebabkan kamu ingin mendengarnya, bukan yang perlu kamu dengar, kata dia. Nah itu kritik kepada raja. Betul. Dan canda bukan tidak mengurangi kehusuan orang dalam beragama. Karena Abu Nawas itu dikisahkan itu punya munajat tertentu yang dia taruh di dalam kamarnya di bawah bantalnya. Jadi di luar dia memang kelihatan kayak orang bodoh, ketawa-ketawa, tapi ketika masuk rumahnya dia ambil di bawah bantalnya, kemudian dia bermunajat kepada Allah, menangis senangis-nangisnya. Nah Bib, sekarang bagaimana kalau misalnya kita bercanda nih, tapi yang kita bilang tuh fakta, gitu. Taruh misalkan kalau zaman dulu ada Sangkuriang tuh, kan bapaknya anjing tuh. Sangkuriang tuh, di cerita rakyatnya bapaknya anjing. Wih kalau gitu, wih Sangkuriang, bapak kok anjing? Tapi fakta, beneran. Maksudnya kalau misalnya cerita itu bener ada dan temennya Sangkuriang bilang begitu kan fakta. Itu bagaimana? Kalau kita bercanda tapi fakta ini. Iya, sebenarnya kan di Quran ada larangan untuk menyebut seseorang yang orang itu tidak berkenan dengan sebutan itu. Jadi ketika
menyebut sesuatu yang orang itu nggak berkenan, ya sebaiknya sih nggak. Kecuali memang ketika dia niatnya bercanda, artinya orang itu kemudian berkenan saja untuk kebutuhan canda, ya gak ada masalah. Kalau dalam stand up biasanya roasting kan? Iya, roasting. Kita kasih tahu dulu. Kami mau ngomong-ngomong ini nih, boleh tidak? Gitu. Iya. Karena kan mungkin sesuatu yang menurut kita tidak menyinggung bagi orang lain, menurut kita menyinggung, tidak menyinggung bagi orang lain. Nah, itu kan harus konfirmasi ke yang bersangkutan. Iya. Tapi kalau niatnya memang untuk melukai, sudah pasti itu meskipun fakta itu dilarang dalam agama kan. Karena niatnya untuk melukai orang lain. Minimal kan kita itu tidak ngapa-ngapain orang lain. Tapi kalau tuntunannya itu idkhalus surur fi qalbil ikhwan, membahagiakan hati orang lain. Minimal ya nggak membahagiakan tapi nggak melukai juga gitu. Kecuali kalau niatnya memang bercanda dalam pengertian yang profesional ya, yang tadi kayak roasting dan lain sebagainya, ya gak ada masalah. Tapi kalau bercanda yang tidak profesional, artinya canda hanya untuk kebahagiaan kita, tapi bercanda di atas kesedihan orang lain, yang tadi tawa yang dilarang itu. Kalau di luar itu ya Rasul juga dalam beberapa riwayat tertawa gitu. Misalnya pernah ada orang, Rasul, saya nggak puasa karena tidur sama istri saya di siang hari bulan puasa. Kata Rasul, ya udah puasa 2 bulan berturut-turut. Saya nggak bisa Rasul. Sebulan aja jebol sehari, apalagi 2 bulan. Ya udah ngasih makan orang miskin. Saya miskin Rasul. Ya udah nih saya kasih makanan, kamu kasih ke orang miskin. Ngapain saya kasih ke orang miskin? Saya miskin. Rasul itu ketawa waktu itu. Diriwayatkan Rasul itu ketawa. Banyak momen Rasul itu ketawa melihat keanehan-keanehan para sahabatnya. Kemudian dari tingkah orang-orang, keunikannya. Jadi kalau tawanya ya gak ada masalah. Dan kan tawa itu ya sesuatu yang lumrah dalam diri manusia kan, dan itu refleks kan. Refleks aja, ya udah. Ketika melihat sesuatu yang lucu kita akan ketawa gitu. Masalahnya itu dalam sejarah banyak kita itu menertawakan sesuatu yang sebenarnya nggak lucu. Nah itu yang bermasalah. Kenapa nggak lucu ditertawakan? Saya itu bahkan saking ininya tuh saya pernah coba lagi dengar kan dulu di rumah tuh punya tuh kakek saya tuh punya kaset-kasetnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Biasa diputar. Saya coba lagi dengar di YouTube. Di beberapa candaannya Kiai Haji Zainuddin MZ, menurut saya itu memenuhi apa namanya nih? Kaidah-kaidah setup punchline. Kaidah stand up gitu. Ada setup, ada punchline, ada setup, ada punchline gitu. Dan memang Kiai Zainuddin MZ tuh emang udah jago banget sih. Jadi secara konten padat, tapi pembawaannya enak dan rapi gitu. Tapi nggak kelihatan menghafal. Betul. Makanya sangat apa ya? Memang pendakwah yang sangat profesional gitu. Habib kan dari Jawa Timur, dia ada satu lagi Ustadz Anwar Zaid. Tahu ya? Zaid, Kulhuaile. Itu sangat fenomenal itu materi. Sebenarnya itu lucu banget sih. Di Jawa Timur tuh banyak, tapi dia pakai bahasa daerah. Biasanya pakai bahasa Madura atau bahasa Jawa. Dan itu menurut saya menurut saya ini pribadi ya, saya tidak tahu, persepsi orang kan berbeda-beda. Cuman menurut saya ketika Ustadz Anwar Zaid membawa itu lebih ke mengkritik orang bahwa udah kan karena sekarang tuh banyak, tidak bilang jangan bilang banyak juga. Cuman saya beberapa kali menjumpai di sholat fardu itu, yang itu di masjid-masjid yang kita tahu itu masjid-masjid persinggahan. Yang misalkan kita mau dari A ke B, jam pulang kantornya orang, masjidnya ada nih di sini-sini nih. Atau di pom bensin. Iya, masjid-masjid yang di situ. Di pom bensin. Iya, begitu dapat imam sholat maghrib, bacanya ya Allahu Akbar Al-Kahfi. Ya bukan tidak boleh baca Al-Kahfi. Bukan kita tidak cinta Al-Kahfi. Iya, tapi maksudnya ini orang-orang pada mau pulang kerja loh. Apa salahnya yang pendek-pendek Dan memang aja. secara hukum kan begitu. Mu'adz bin Jabal pernah dikritik sama Nabi karena baca surat panjang. Kecuali kalau di pesantren dia tahu ini memang murid untuk mendidik, atau di masjid perumahan yang memang orang udah. Itu pun ya sebaiknya memang surat-surat pendek gitu, agar kan karena kita nggak tahu kan dia mungkin lagi sakit buru-buru atau begitu, ini dan itu. Jadi
memang buktinya ketika sholat sendiri dia baca kulhu juga. Iya, tidak tahu juga sih. Saya pernah bahkan di ruang tunggu bandara, subuh kan pesawat pagi Garuda. Jadi saya pikir masih bisa nih subuh dulu gitu. Saya subuh kan, di subuh itu panggilan pertama tuh. Waktu rakaat pertama, waktu saya udah dengar, waduh panggilan pertama. Tapi saya berharap mudah-mudahan cepat lah. Imam baca surat An-Naba. Ya Allah. Dan saya pikir di ayat 10 atau 15 dia potong. Tidak, sampai terakhir. Sampai 40 ayat itu. Ya Allah, saya pikir ya Allah. Sebenarnya makanya itulah pentingnya ilmu. Lu bisa munfarid langsung, berlepas diri dari imam. Nah, masalahnya saya tidak tahu hukumnya. Iya, itu. Ini kalau saya sholat sendiri, ini hukumnya bagaimana begitu. Bisa. Jadi saya alhamdulillahnya begitu selesai masih ada itu Garudanya. Nah, saya tuh pernah tiba-tiba berlepas dari imam karena sholat subuh waktu itu di satu tempat, kemudian imamnya itu nggak kunut, nggak baca kunut, tapi nggak memberi kesempatan bagi makmum yang membaca kunut untuk baca kunut. Dia langsung. Nah, akhirnya saya berlepas gitu karena kita baca kunut. Karena seharusnya imam kan kalau dia nggak mau baca kunut, dia memberi waktu bagi makmum yang mungkin ada yang membaca kunut. Jadi waktu itidal agak lamain dikit. Iya, dia lamain, dia diam aja dulu, biarin makmumnya membaca kunut dan lain sebagainya, baru. Jadi perbedaan oke. Tapi saling menghormati satu sama lain. Begitu. Jadi ya sama kasus itu kita juga bisa tuh. Tiba-tiba munfarid aja kita. Iya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dia balik hukumnya kemana makmum saya. Iya, saya tidak tahu hukumnya, makanya saya juga tidak berani, akhirnya saya ikuti aja. Nah, kalau itu sekaligus kritik kan. Akhirnya mana makmumnya? Hanya dia introvert, overthinking. Saya pada waktu itu sudah berniat sih, lagi sholat saya berniat. Seandainya pesawat saya ini mungkin masih agak lama lagi, saya pengen langsung ngomong gitu. Maksudnya biar saya tidak ngedumel aja gitu. Habis sholat saya pengen langsung ngomong, Pak. Bapak tahu kan ini penumpang datang pagi ini, artinya pesawatnya pagi. Nggak mungkin dia datang pagi, pesawatnya pada asar dong. Kalau dulu tuh, imam itu kan dorong-dorongan. Sekarang itu gue nggak menemukan tradisi itu di kita. Maju aja. Semua maju. Malah di beberapa tempat pernah tuh sampai tabrakan gitu, sama-sama maju baru satu mundur gitu. Kalau dulu kan kita dorong-dorongan karena kita punya kerendahan hati dan merasa nggak pantas jadi imam. Apalagi kalau nggak saling kenal kan, kita kan nggak tahu, kita kan nggak bisa ngukur dari penampilannya kan. Kadang orang penampilannya biasa aja, nggak taunya hafal Quran, dia lebih pantas. Apalagi kalau udah jelas orang itu nggak pantas jadi imam. Misalnya maharijul hurufnya udah jelek. Jangankan maharijul huruf. Tapi siapa yang berani bilang begitu kan? Kan nggak enak juga kita. Iya, memang makanya kita ini emang hidup terlalu banyak nggak enak di Indonesia. Iya, betul. Saya sih tidak berani sih. Iya. Maunya habis sholat gitu kemudian, Pak, mohon maaf nih. Maharijul hurufnya tadi, Pak. Nggak enak. Makanya memang agama itu utamanya adalah gerak ke dalam, bukan gerak keluar. Kita terus mengintrospeksi diri kita. Ini kan nggak sibuk sama aib orang lain. Biasanya nggak akan sibuk sama aib sendiri. Sibuk kan dengan aib sendiri, dan ya kalau punya waktu baru ngurusin aib orang lain. Oke, Abdul. Banyak sekali obrolan kita hari ini. Luar biasa. Udah nyasar kemana-mana. Bintang tamu yang kedua udah nunggu nih. Iya. Udah nunggu ya? Udah nunggu. Beneran? Wow. Padahal bintang tamu keduanya Ustadz loh. Bikin nunggu sama Abdul. Iya. Saya jadi merasa bersalah. Makanya. Dan semoga bermanfaat obrolannya. Dan semoga imam di bandara yang dimaksud oleh Abdul nonton. Iya, mudah-mudahan nonton. Kami bukan menyindir Anda lah. Ya, kulhu aja nggak apa-apa. An-Naba nggak apa-apa, tapi 2 ayat sujud langsung. Gitu. Ya tapi nggak 1 ayat doang juga. Iya, 5 misalnya, ayat lah. Yasin, Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ya 2 ayat lah. Ya bisa lah, bisa ditakar lah. Bisa ditakar sebenarnya. Iya, karena itu pentingnya akal sehat. Ketika kita menjadi imam, pentingnya akal dalam beragama. Untuk itu menakar. Dan pentingnya rasa dalam beragama. Makanya kalau orang lagi lapar jangan ngomongin Tuhan. Kasih makan dulu. Itu pentingnya rasa dalam agama.
Habis kasih makan baru ngomong, itu Tuhan yang kasih. Nah itu baru dia agak enak. Nah baru dia tuh kera. Tapi kalau dia lagi lapar baru kita bilang, sabar, pasti Tuhan akan kasih makan. Aduh. Waduh dia, aduh gimana orang saya lapar. Iya benar. Oke Abdur, makasih. Sama-sama. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan jangan lupa kita hadir 2 video setiap pekannya di channel YouTube Cahaya untuk Indonesia. Karena itu subscribe dan hidupkan loncengnya. Meskipun lonceng itu bukan tradisi kita, tapi itu tradisi YouTube. Itu tradisi YouTube. Tapi itu tradisi kita YouTube. Di mana kita berpijak di situ langit dijunjung. Iya kan? Itu karena YouTube-nya pakai lonceng ya udah pakai lonceng. Dan jangan lupa juga di share, di komen. Silakan komen apa yang tema atau kritik atau saran atau apapun, silakan di komen. Yang penting Anda harus tetap sopan dan paling penting harus tetap nyambung sama videonya. Jangan tiba-tiba Anda dagang di kolom komentar. Tolong like juga dan lain sebagainya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.